Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat hijau dan social forester, kita di sini dalam acara ngopi sore, ngobrolin pengalaman dan inspirasi social forest. Ya. Tema kita pada kali ini adalah cerita sukses pengelolaan perhutanan sosial dengan perspektif ekonomi. Dengan judul yang menarik, pengaruh nilai ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat PS. Implementasi dari realisasi kegiatan yang dilakukan. Bersama saya sudah ada dua narasumber yang tentunya sudah berdedikasi dan sangat luar biasa, yakni ada Ibu Sudarmi. Ibu Sudarmi ini dari daerah Istimewa Yogyakarta Gunung Kidul yang merupakan ketua HKM Sedio Rukun, dan juga ada Pak Vincent yang merupakan CEO dari Taniu. Ya. Beliau jauh-jauh datang dari Palembang. Dalam kali ini merupakan salah satu program perhutanan sosial yang dimana mengatasi isu pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, melalui lahan perhutanan sosial memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Hak kelola yang diberikan kepada kelompok masyarakat perhutanan sosial yang melibatkan unsur pentahelix, di mana bersama saya sudah ada dua narasumber tersebut dari unsur lembaga usaha dan juga masyarakat yang menjadi kunci sukses tokoh masyarakat ketua HKM Sedio Rukun. Baik, apa kabar Ibu Sudarmi? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Pak Vincent, apa sehat, kabar? Sehat. Semangat. Baik, semangat. Ya. Baik, untuk Bu Sudarmi dulu kita akan diskusi terkait apa ini Bu yang mendorong HKM Sedio Rukun untuk mengembangkan program perhutanan sosial khususnya dalam hal ekonominya Bu. Pada dasarnya perhutanan sosial itu adalah penghidupan. Jadi di dalam kawasan perhutanan sosial itu di sana merupakan sumber penghidupan untuk masyarakat yang berdomisili di sekitar hutan. Juga merupakan ketahanan pangan. Karena apa? Karena masyarakat yang berada di lingkungan kawasan hutan itu mereka berusaha bagaimana untuk menjaga tentang kehidupannya. Kemudian bagaimana tentang pola kehidupan dengan berkolaborasi dengan hutan yang berada di kawasan sekitarnya. Itu makanya kita sebagai masyarakat yang berada di kawasan pinggiran hutan itu berusaha bagaimana hutan itu tetap bisa terjaga sehingga di situ merupakan sumber penghidupan, di mana hutan sendiri itu mempunyai 3 fungsi. Salah satunya adalah fungsi ekologi, fungsi sosial, dan fungsi ekonomi. Makanya dengan adanya fungsi yang ketiga yaitu fungsi ekonomi, masyarakat berusaha semaksimal mungkin bagaimana bisa mendapatkan kehidupan dari hutan yang berada di kawasan tersebut. Kita beralih ke Pak Vincent. Ya. Pak Vincent, Ya. di Taniu bisa diceritakan sekilas pengalaman dalam menjalankan program khususnya setelah ber-MOU nih. Adanya kesepakatan dalam lingkup perhutanan sosial khususnya dalam dukungan nilai ekonominya. Oke. Ya, mungkin saya cerita sedikit latar belakang terjadinya kerjasama atau MOU dengan pihak kehutanan atau dengan PSKL lah, Social Forestry dalam hal ini. Nah, memang saya datang dari pihak ya yang ingin menyelesaikan masalah. Jadi di petani ada masalah. Selama ini petani menghasilkan produk-produk karet ya. Kita bahas karet. Dan petani nggak tahu mau jual kemana. Harga rendah,
produksi menurun, lalu rantai tata niaga juga panjang begitu. Nah, mungkin ada masalah di perhutanan sosial, petani-petani kesusahan untuk menjual hasilnya. Nah, sedangkan dari sisi satu lagi di pihak industri membutuhkan bahan baku. Pastinya dengan kualitas dan kuantitas. Kualitas yang bagus dan kuantitas yang setidaknya memenuhi untuk bisa beroperasi begitu. Nah, jadi Taniuk hadir di sini. Kami ingin menghubungkan petani dengan industri. Ya, menarik tadi kata Bu Sudarmi, untuk menjaga hutan ya kita perlu untuk menjaga kesejahteraan petani-petani tersebut. Karena ketika petani gak sejahtera, hasilnya gak produktif, gak ekonomis, otomatis petani akhirnya menebang pohon-pohon tersebut, konversilah ke mungkin bahan tanaman-tanaman pangan dan juga mungkin tanaman-tanaman lain yang bukan tergolong tanaman hutan. Nah, tapi kita juga gak bisa salahkan kan, karena petani-petani butuh hidup. Oleh sebab itu Taniuk hadir di sini. Kami mengedukasi lah petani, memberikan terobosan-terobosan yang baru, terobosan-terobosan yang mungkin terbilang cukup inovatif, sehingga petani-petani juga bisa menunjang kehidupannya. Nah, ketika petani sejahtera, saya yakin hutan juga sejahtera, hutan juga terjaga begitu. Menarik, betul. Kemudian kembali lagi ke Bu Darmi. Ini untuk implementasi, bagaimana praktek yang dilakukan oleh HKM Sedio Rukun dalam menjamin kesejahteraan anggotanya? Baik. Jadi selama ini praktek yang kami lakukan adalah pertama kali dengan adanya kita mengakses kawasan perhutanan sosial. Kemudian yang kedua itu adalah peningkatan kapasitas kelompoknya. Salah satunya adalah kita mengadakan pelatihan-pelatihan untuk kelompok. Kalau kemarin kita menebang kayu misalnya, kita di situ ada pendampingan dengan pelatihan tata usaha kayunya. Misalnya kita dengan adanya olahan dengan tanaman yang berada di bawah tegaan, kita perlu adanya pelatihan tentang bagaimana cara mengolah tanaman yang berada di bawah tegaannya itu. Salah satunya misalnya empon-empon. Kemudian juga adanya pengembangan kapasitas di dalam kelompok itu sendiri. Selain kita memanfaatkan kayu jati, juga tanaman yang berada di bawah tegaan, kami juga mengembangkan tentang jasa lingkungan. Kemudian kita juga mengadakan kegiatan olahan dari hasil tanaman yang berada di bawah tegaan itu. Salah satunya mungkin ada empon-empon dari kunir, jahe dan sebagainya, itu kita olah menjadi suatu minuman, yang mana minuman di situ adalah merupakan hasil daripada tanaman itu sendiri, yang nantinya itu akan menjadikan tambahan income bagi kelompok. Pak Vincent lagi, saya kembalikan. Pertanyaan selanjutnya untuk Taniu. Ini untuk Taniu sendiri, praktek yang dilakukan Taniu dalam memasarkan komoditas produk hasil dari perhutanan sosial itu sendiri. Oke. Nah, inilah peran penting Taniuk sebenarnya, yaitu menghubungkan petani dengan industri. Artinya ya program hilirisasi dari pemerintah juga berjalan, karena kita sekarang tidak jual lagi bahan mentah. Kita ngambil bahan baku, bahan mentah, kita olah menjadi produk jadi, produk akhir, bahkan produk tersebut diekspor ke luar negeri begitu. Nah, tentu saja banyak nilai-nilai yang sangat tinggi dan menarik buat industri. Kenapa? Nah, kalau saya kan sekarang nih Taniuk masih bergerak di bidang karet, dan karet ini bisa dibilang pekerjaan yang cukup labor intensif, artinya memerlukan manusia, memerlukan petani, dan karet ini kebetulan tanaman hutan dan juga paling cocok ditanam di Indonesia.
karena banyak sekali unsur-unsur yang mendukung seperti tanah yang subur, tanah luas, lalu kita juga punya matahari yang cukup, lalu hujan juga cukup. Hujan cukup, dan juga yang terakhir sumber daya manusia yang banyak. Nah, oleh sebab itu kita harus bisa pertahankan karet di Indonesia. Nah, tentu saja dari industri pengen ada jaminan raw material atau bahan baku yang kualitasnya bagus dan juga berkelanjutan gitu, tetap ada. Nah, tentu saja dengan adanya program Taniuk, kita membantu petani-petani kecil. Jadi petani-petani kecil sangat terbantu. Ya, kita nggak cuma beli hasil dari petani, tapi kita juga membangun ekosistem di sekitaran petani. Jadi wilayah di petani karet itu semua sangat terbantu, nggak cuma petani karet saja gitu. Jadi bahkan dari pihak transportasi, dari pihak kami juga mengangkat supervisor atau mandor kan. Lalu juga ada juga tentu saja ekonomi di daerah meningkat dengan adanya peningkatan pendapatan, dan juga ya dengan peningkatan pendapatan tersebut ekonomi di daerah meningkat, dan bahkan ya bisa mendukung ekonomi negara begitu. Kemudian seberapa potensial nih yang dilirik oleh Taniuk terhadap hasil hutan yang dapat dimanfaatkan untuk nilainya ekonomi terhadap pendapatan masyarakat khususnya di perhutanan sosial agar terjamin kesejahteraannya, Pak. Potensial dari hasil-hasil wilayah perhutanan sosial tersebut. Ya, mungkin saya bisa bercerita banyak tentang karet karena saya juga berpengalaman di industri karet. Ya, kalau produk-produk kehutanan yang lain mungkin saya nggak terlalu paham. Namun untuk di karet sendiri, ya seperti di karet banyak produk-produk karet yang sebenarnya bisa dijadikan produk akhir. Contohnya seperti lateks cair. Lateks cair ini adalah grade tertinggi. Lateks cair bisa diolah menjadi sarung tangan, bisa diolah menjadi balon, bisa juga kondom. Ya, karena produk-produk karet yang tipis dan juga perlu kualitas tinggi dan higienis. Nah, selain lateks, ada juga produk-produk karet lainnya seperti lem yang sudah beku, lalu ada trilace. Nah, itu semua juga masih bisa diolah, masih bisa dijual lagi ke industri ban contohnya. Industri karet lainnya. Nah, bagi saya sih karet ini sangat spesial dan nggak tergantikan. Dan menurut saya ya karena karet begitu unik, begitu spesial, kedepannya orang-orang pasti masih membutuhkan, dan nilai-nilai bahkan harga dari karet tersebut ya kemungkinan juga pasti bakal naik gitu, karena sampai sekarang masih tak tergantikan. Nah, selain dari produk-produk karet, sebenarnya juga pohonnya juga bisa dijual kayunya. Nah, itu juga menjadi nilai ekonomis tambahan untuk si petani perhutanan sosial gitu. Jadi, selain itu ya ketika kita melakukan peremajaan, kita tanamkan kembali pohon karet. Pohon karet juga masih bisa mungkin baru berproduksi sekitar 5 tahun. Namun kita bisa melakukan namanya tumpang sari. Ya, artinya tanaman-tanaman lain juga masih bisa ditanam di sekitaran pohon karet untuk ya balik lagi menunjang para petani, menunjang ekonomi para petani begitu. Jadi nilai-nilainya sebenarnya cukup tinggi. Kita belum bicara lagi tentang lingkungan. Produk pohon karet termasuk salah satu penyerap karbon dioksida tertinggi. Nah, makanya ya tadi dengan hasil olahan yang begitu banyak dan juga menyerap karbon dioksida begitu tinggi, ya, makanya menurut saya karet ini sangat spesial.
dan patut untuk dipertahankan gitu. Produk HBK karet ya Pak. Ya. Untuk taniuk Ya. diolah-olah Iya, untuk iya. menjadi salah satu komoditas utama. Iya. di Tapi nggak PS. menutup kemungkinan juga untuk produk-produk kehutanan yang lain. Karena prinsip taniuk kan menghubungkan petani dengan industri. Ketika ada industri membutuhkan bahan baku, tentu saja kita mencari mencari supply-nya, yaitu di petani, dan kita membimbing petani untuk menghasilkan produk atau kualitas yang bagus yang bisa diterima begitu. Menarik, tadi ada konsep sistem agroforestry-nya Pak ya. Iya. Nanti ya ke depannya. Baik, kembali lagi ke Bu Darmi. Tanggapan dan hal yang menjadi pembelajaran dari yang tadi diterangkan oleh Bu Darmi terkait kegiatan usaha HKM Sedia Rukun tersebut gitu, Bu. Tanggapan dan hal-hal yang menjadi pembelajaran untuk internal HKM Sedia Rukun sendiri bagaimana Bu? Oke. Jadi tanggapan dan itu keterkaitannya dengan capaian dan hambatan dan kendala yang kami alami selama ini. Jadi apa yang menjadi capaian kami selama ini, ketika dari awal tahun 2000 kami berdiri dengan adanya HKM sampai saat ini sudah banyak capaian-capaian yang kami peroleh. Salah satunya yang menjadi unggulan tadi saya juga sudah mengatakan tentang kayu. Jadi selama ini capaian yang kami peroleh di dalam pengelolaan kayu itu kami menanam mulai tahun 2003, kemudian tahun 2019 kita sudah mulai memanennya. Nah, di dalam pemanenan itu kita juga sudah pada awalnya memang di dalam penjualan kita belum menemukan off-taker yang cocok untuk panen yang kami peroleh. Kemudian dengan adanya pengembangan dengan adanya pengembangan waktu itu kemudian kami membentuk sebuah koperasi. Itu namanya Koperasi Wana Manunggal Lestari atau KWML, di mana di situ koperasi itu juga merupakan off-taker. Selain yang tahun 2019 itu tadi kami baru mendapatkan satu off-taker. Ya. Di sini dengan adanya dua off-taker yang ada pada saat ini bisa menjadikan suatu pembanding. Mana yang lebih tinggi membeli produk dari perhutanan sosial, itulah yang kita pakai. Selama ini karena dulunya kita menggunakan off-taker yang berada dari luar dengan harga tertentu, selama ini yang kita pakai adalah produk off-taker dari KWML. Di mana KWML di sini adalah merupakan suatu off-taker, selain membeli kayu produk dari perhutanan sosial dengan harga yang pantas, mereka juga tidak hanya membeli kayunya saja, tetapi banyak fasilitas dampingan yang diberikan kepada petani. Tujuannya di situ adalah bagaimana untuk kelestarian petani tersebut. Jadi off-taker sekalian mereka juga sebagai pendamping, juga sebagai fasilitator. Itu adalah capaian kami. Kemudian apa hambatan-hambatan yang kami alami selama ini? Di dalam pengelolaan HKM itu memang bukan sesuatu yang menyenangkan bagi para generasi muda saat ini. Jadi itu adalah merupakan hambatan yang sangat saya rasakan. Keterlibatan anak muda itu di dalam pengelolaan kayu memang tidak ada. Ya, itu kita sudah banyak sekali bersosialisasi dengan mereka. Mereka memilih hal yang lain. Cuman kita bisa mengambil ketika kita menjual kayu, itu kita tetap membutuhkan anak muda yang bisa mengakses data-data dimasukkan di dalam SIPO. Karena kita menjual kayu, itu harus kita data dulu. Data kita masukkan di dalam SIPO, Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan. Makanya kita tetap mau nggak mau kita harus menarik anak-anak muda harus ikut di dalamnya. Itu adalah suatu kendala. Kenapa regenerasi itu nggak mau masuk di dalam perhutanan sosial, khususnya di dalam pengelolaan kayu. Itu adalah suatu kendala bagi kami untuk meregenerasi anak muda. Itu memang suatu hal yang tidak mudah. Kemudian kita ada gagasan, ada wawasan, ada ide bagaimana kalau kita mengadakan jasa lingkungan. Nah, dengan adanya jasa lingkungan itu mungkin karena jasa lingkungan ini kan keterkaitannya dengan internetisasi ya.
Jadi mereka agak mulai tertarik sedikit demi sedikit. Inilah salah satu umpan yang kami laksanakan bagaimana agar supaya anak-anak muda itu bisa masuk di dalam perhutanan sosial. Itu adalah yang kami lakukan. Betul. Ya, betul. Luar biasa. Tetap di samping untuk mendapatkan suatu hasil penjualan, di Bu Darmi menerapkan sistem tetap dalam prosedur ketentuan berlaku, Bu, ya. Ya, betul. Baik. Kemudian bagaimana, Bu, keterlibatan para pihak yang disebutkan di dalam unsur-unsur perhutanan sosial ini? Ada unsur pentahelix yang mendorong kegiatan usaha dari HKM Sedia Rukum itu sendiri. Ya. Jadi keterlibatan unsur-unsur atau para pihak pentahelix itu sangat erat sekali, karena mereka selalu memberikan pendampingan dan memfasilitasi kelompok. Pada dasarnya di dalam pengelolaan hutan itu ada 3 kelola. Pertama itu adalah kelola kelembagaan, yang kedua itu adalah kelola kawasan, dan yang ketiga adalah kelola usaha. Ketiga kelola ini kita nggak bisa lepas dari adanya unsur-unsur tadi. Di dalam pengelolaan atau kelola kelembagaan itu bagaimana cara kita membuat aturan intern kelompok, intern dan ekstern kelompok. Itu kita juga tetap melibatkan unsur-unsur terkait. Kemudian di dalam kelola kawasan itu kita juga nggak lepas juga, baik itu dari dinas, baik dari KPH, baik dari pendamping-pendamping yang lain, misalnya Jaflek, misalnya Rainforest, misalnya Samdana. Kita juga ada mitra juga dengan Samdana Rainforest, di mana berbagai unsur itu adalah banyak memberikan dampingan dan memfasilitasi kelompok, sehingga kelompok dengan adanya kelola kawasan itu bisa tahu bagaimana toh istilahnya kita nggak terlepas gitu, nggak dilepas begitu saja, tetapi kita selalu diberi dampingan, kita selalu difasilitasi apa yang kira-kiranya itu diperlukan oleh kelompok. Kemudian di dalam kelola usaha sendiri itu juga banyak unsur-unsur terkait yang terlibat di dalamnya. Itu bagaimana tadi saya juga sudah bilang tentang off-taker, salah satu KWML misalnya, itu juga merupakan pendamping, pemfasilitasi, juga bagaimana tentang kelompok itu bisa berkembang. Itu semuanya itu selalu terkait dengan adanya unsur-unsur pemerintah ataupun swasta itu tadi. Siap. Baik, untuk penutup mungkin singkat padat jelas dari Bu Darmi, closing statement, dan dilanjut Pak Vincent dari Tani. Closing statement. Baik. Perhutanan sosial itu sebetulnya adalah kesempatan yang sangat baik. Karena dengan adanya perhutanan sosial, kami sebagai masyarakat itu bisa memetik hasilnya dari kawasan lingkungan hutan itu untuk kesejahteraan masyarakat dan menjaga hutan tetap lestari. Pak Vincent? Ya, jadi impian Taniuk atau mungkin harapan saya lah, dengan dengan adanya Taniuk, dengan adanya aplikasi yang aplikasi agribisnis atau agrikultur. Nah, menarik seperti yang Bu Darmi bilang tadi, masyarakat sekarang atau anak muda zaman sekarang kan sudah tidak lagi tertarik ke industri pertanian ataupun perkebunan. Kita tanyakan saja ke anak-anak kecil zaman sekarang, cita-cita mereka mau menjadi apa? Tidak ada yang menyebut mau menjadi petani atau pekebun. Pasti sebutnya teknik, atau enggak dokter, atau enggak polisi, begitu kan. Nah, padahal sebenarnya sayang sekali, Indonesia merupakan negara yang sangat cocok untuk negara agraris. Jadi Indonesia sebenarnya sangat cocok dan layak untuk ditanami berbagai jenis tanaman. Nah, jadi harapan saya dengan adanya Taniuk, ya masyarakat bahkan pemerintah pihak ya multi pihak lah, industri, perusahaan, kita bisa saling bekerja sama, kita bisa menanamkan lagi mindset bahwa jadi petani itu sangat seru,
sangat menarik gitu. Dan bahkan ya kedepannya ya saya harap juga bisa banyak kontribusi dari pemerintah, dari masyarakat untuk mengedukasi para masyarakat muda ataupun anak-anak muda ini untuk tertarik kembali menjadi petani. Ya, jadi ya itu juga konsep dari Tani Yuk. Jadi kita mengajak masyarakat untuk bertani. Tani Yuk. Ya, terima kasih banyak atas apa yang disampaikan dari Bu Darmi dan Pak Vincent, selalu dalam semangat memperjuangkan dan mendorong program perhutanan sosial. Amin. Oleh karena itu, saya sebagai host mengapresiasi dari unsur lembaga usahanya Tani Yuk, Pak Vincent yang sudah meluangkan waktunya, dan juga utamanya sebagai tokoh masyarakat dan juga ketua langsung dari Sedia Rukun, HKM Sedia Rukun. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang diluangkannya. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.